Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini adalah vlog Deephood yang ke-26. Apa itu vlog Deephood? Deephood adalah brand baru saya yang saya mulai 26 minggu yang lalu, yang memang ternyata susah banget bikin toko baru di Shopee, di Lazada, Tokopedia. Lazada, Tokopedia bahkan belum ada penjualan sama sekali. Ini sebagai anjang pembuktian buat saya, benar nggak sih ngomong saya di YouTube ini ternyata banyak yang ngaconya, serius banyak yang ngaconya. Dan yang paling penting adalah kita berkembang bersama. Jadi teman-teman khususnya yang brand baru atau mungkin yang masih ada kesusahan, kita napak tilas enak. Jadi ikutin perjalanannya, insya Allah setiap Rabu jam 19.30. Yang sejauh ini 26 minggu Deephood berdiri, alhamdulillah sudah star seller. Masih rugi banget, masih rugi 17 juta, belum balik modal, ya nggak apa-apa. Oke, jadi Rabu malam jam 19.30 jangan lupa. Oke, di video ini judulnya adalah toko baru sama dengan anak tiri. Kenapa saya bilang toko baru itu anak tiri? Nanti akan saya jabarkan. Langsung kita mulai. Pertama adalah evaluasi mingguan dulu. Tidak bosan-bosan, saya katakan wajib teman-teman punya evaluasi mingguan. Karena untuk melatih sense teman-teman bagaimana melihat kondisi bisnisnya teman-teman. Jordan aja tiap hari latihan free throw. Ronaldo aja sejago itu, Muhammad Salah juga sejago itu, masih latihan tiap hari. Jadi kalau kita bisa evaluasi mingguan, insya Allah makin minggu kita belajar terus supaya makin jago bisnis kita. Jadi minggu lalu qadarullah penjualan turun karena ditenggarai karena bestsellernya 0 atau kosong, bestsellernya kosong. Lalu minggu depan atau minggu ini, jadi minggu ini kan belum termasuk evaluasi minggu lalu ya. Jadi minggu ini itu insya Allah akan naik kelihatannya, apalagi ketika saya recording ini ada 20 April katanya peak day-nya Lebaran. Lumayan banget tadi order masuk di seller center. Dan di minggu lalu itu saya iklan nggak pakai iklan sama sekali. Sejujurnya saya lupa top up. Itu menyalahi kaidah saya, di mana harusnya iklan tuh nggak boleh berhenti. Tapi karena saya nggak fokus, jadinya saya lupa top up. Dan ya sudahlah, karena tinggal 2 minggu lagi Lebaran, jadinya saya nggak pakai iklan aja lah, nggak apa-apa. Tapi lumayan, penjualannya lumayan. Padahal iklan juga nggak mahal-mahal amat, cuma 30.000 seminggu dan seterusnya. Nah ini datanya. Jadi ini turun, jadi penjualan 2 minggu lalu padahal penjualan tertingginya Deephood itu sekitar 2,1 juta per minggu. Lalu minggu lalu itu turun jadi sampai ke 1,2 juta nih teman-teman. Jadi turun setengahnya, meskipun sebenarnya si penjualannya turun drastis ya, jumlah paketnya turun drastis karena yang tadinya sebelumnya banyaknya produk limbah yang terjual, yang produk bakar uang, sekarang ya alhamdulillah baru menuai manisnya, produk regulernya terjual juga, yaitu koko dan celana. Angka detailnya ini dari 2,1 juta turun 1,2, lalu pesanannya turun drastis, tapi bucket size-nya naik jadi 11.000 karena yang si bantal, lalu koko, celana itu mulai laku, alhamdulillah. Tingkat konversinya turun karena memang produk bakar uangnya pada habis, karena produk bakar uang itu kalau teman-teman ikutin teknik produk bakar uang dan tingkat konversinya nggak di atas 5, berarti ada yang salah. Jadi produk bakar uang tuh tingkat konversinya harus tinggi, 3%, 4%, itu untuk ngumpulin leads. Saya sudah banyak bahas tentang bakar uang ini. Search aja di YouTube tentang bakar uang Gani Rozaki, atau di channel saya ini bisa di search kok. Lalu iklan Shopee-nya, nah ini iklannya ini sempat berhenti di tengah minggu, saya nggak top up, ya sudahlah. Padahal iklannya nggak seberapa ya, cuman 34.000. Minggu lalu juga 34. 2 minggu sebelumnya itu sekitar 100.000. Minggu lalu itu cuma keluar 60.000 karena di tengah minggunya stop, saya nggak kecek serius. Omsetnya lumayan 200.000, sehingga kesimpulannya orderan turun memang sudah diprediksi ya sebelumnya, karena memang saya nggak lanjutin si produk limbah, stoknya habis, bukan nggak lanjutin, stoknya lagi habis. Lalu basket size naik karena koko dan celana mulai banyak yang beli, mulai ada yang beli lebih tepatnya ya, bukan mulai banyak, mulai ada yang beli yang tadinya kurang nggak laku. Lalu iklan saldo habis, udah biarin aja karena karena memang 2 minggu lagi saya juga nggak bisa fokus untuk ngurusin iklannya. Lalu jual santai, saya mau jual santai, sebenarnya bukan santai ya, jual main obral. Maksudnya santai itu nggak mikirin iklan, yang penting bukan jual nunggu, tapi jual santai lah, yang penting terjual gitu. Aduh, saya salah ya kata-katanya ya. Yang intinya saya ingin produk koko dan celananya Deephood ini habis di sebelum Lebaran. Saya lupa, saya nggak nemu kata-kata yang pas. Yang intinya saya mau habisin produk. Oke, kita balik lagi.
Oh ya, ini cash flow-nya 17 juta minus 17 juta, jauh dari prediksi. Yang tadinya harapan saya lebaran itu balik modal, ternyata enggak, saya gagal. Ya nggak apa-apa, saya akan lanjutin terus di food ini. Vlognya pun insya Allah akan saya lanjutin terus, jadi teman-teman bisa nafak tilas. Oh, si Gani ini gagalnya di mana, teman-teman ya jangan lalui. Oh, si Gani ini berhasilnya di mana, ya si di food ini berhasilnya di mana, ya teman-teman ikutin. Oke, selanjutnya, nah nih poinnya apa, judul utamanya. Jadi si Difood ini memang jadi anak tiri ya buat saya. Karena apa? Karena saya ngurus brand yang lain juga. Apalagi yang brand yang satu lagi, yang baju Yuli itu alhamdulillah lagi panen raya teman-teman. Saya juga lagi pusing, happy problem. Jadi saya ya ini happy problem, hampir tiap lebaran ya happy problem. Bukan pusing mau ngejual, pusing mau produksi. Yang mau beli banyak alhamdulillah. Jadinya kita banyak pending, sempet nolakin pesanan tuh sampai belasan juta. Oh ya Allah, itu wah cenut teman-teman, cenut otak, aduh. Ya begitulah, jadi saya nggak fokus, saya lebih fokus ke brand saya yang lain, itu namanya Baju Yuli. Ini kelemahan, karena bagi Difood ini kelemahan, karena ya sejauh ini kan tinkernya tuh masih saya marketingnya masih saya, lalu ya otaknya tuh masih saya, dan saya nggak fokus ke Difood ini. Lalu produksinya di nomor 2 kan, ya iyalah, karena kendala si Baju Yuli itu produksi, dan produksinya itu kan menyatu ya. Jadi brandnya berbeda, cuman lokasinya kan sama, adminnya sama, produksinya sama. Bahkan ini ada apa ya, potongan kain nih. Kalau teman-teman yang nggak tahu fashion, ini potongan kain yang belum dijahit nih, belum dijahit. Ini ada sekitar berapa, 16 piece. Ini yang saya tarik supaya nggak dijahit, biar si vendor jahit itu fokus ke produknya Baju Yuli. Itu ada sekitar 20 pieces. Ini nggak berharga loh teman-teman. Ini namanya intermediate goods atau barang setengah jadi. Barang setengah jadi itu nggak berharga. Kenapa nggak berharga? Karena nggak bisa kita obral. Ini jadinya intermediate goods atau barang setengah jadi. Ini nggak berharga karena nggak bisa kita obral, nggak bisa kita jual, nggak bisa dipakai. Lebih baik bahan mentah, lebih baik kain yang gulungan, itu masih bisa dijual, orang masih mau beli, daripada bahan yang sudah dipotong yang belum jahit ini. Ini juga terjadi kalau misalkan teman-teman yang reseller atau dropshipper terus di nomor 2 kan sama si suppliernya, itu ya ini si Difood ini juga mengalami hal yang sama. Jadi kita sama-sama mengalami hal tersebut. Padahal kalau saya fokus di mana-mana, ini teori ya. Kalau saya fokus, insya Allah saya habis-habisan. Karena yang di Baju Yuli itu saya lagi memang habis-habisan, dan selama ini juga saya habis-habisan di Baju Yuli. Jam kerja saya tuh tinggi loh teman-teman. Kalau karyawan biasa itu 8 jam, kalau saya mungkin jam kerjanya itu 20 jam. Ya enggak 20 jam lah, lebay ya. Mungkin 16 jam lah sehari, sisanya untuk tidur. Karena sebagian besar kerjaan saya yaitu untuk ngurusin bisnis. Jadi saya habis-habisan. Lalu kalau fokus, insya Allah kita mikirin berbagai macam cara, jadinya kita kreatif. Yang kayak tadi ini, contohnya masalah ini sebenarnya solusinya tuh banyak teman-teman. Saya bisa aja nyari ke penjahit lain di luar kota gitu, karena di lingkungan saya ini memang sudah penuh konveksinya. Atau nyari penjahit yang rumahan, atau ya banyak lah solusinya. Cuman karena saya nggak fokus, saya nggak kepikiran dan nggak bisa eksekusi. Mau juga karyawan juga lagi sibuk ngurusin si Baju Yuli itu. Nah, makanya itu kelemahannya kalau nggak fokus dalam bisnis. Dan mungkin kalau Anda bisa fokus, mungkin bisa percepatan, karena Anda bisa belajar setiap saat. Kalau fokus ya, bisnis itu ketika fokus itu memang sangat mungkin untuk percepatan, untuk bisnisnya naik. Itulah mengapa jarang ada orang yang masih part time kerja tapi bisnisnya meroket. Itu jarang ada. Ada sih memang yang part time kerja terus iseng bikin GoFood, terus laku laris, terus dia baru berhenti, ada. Tapi kebanyakan termasuk saya berhenti kerja dulu atau full time bisnis dulu, baru bisnisnya meroket, alhamdulillah. Kurang lebih kalau saya seperti itu. Jadi fokus itu penting dalam bisnis. Lalu terakhir, selanjutnya apa yang saya lakukan? Seperti saya bilang tadi, semua koko itu harus sold out. Entah gimana caranya, mau diobral sampai 90% harus sold out. Kecuali yang ini nggak akan diproduksi sampai nanti lebaran, nggak akan dijahit. Ya sudah, mau gimana lagi? Mungkin saya pakai produknya, nggak tahu lah. Jadi semua harus sold out. Karena apa? Habis lebaran fix 100% insya Allah Difood ini akan pivot, nggak akan lagi jualan, yang utama nggak akan jualan koko sama celana. Pivotnya kemana? Nantikan vlog minggu depan. Makanya jangan lupa subscribe dan ikutin nanti minggu depan 19.30. Kenapa saya memutuskan untuk pivot, dan pivotnya kemana? Pivot itu ganti jualan lah, ganti jualan sesederhana itu. Alasannya apa dan jualan apa nanti ke depannya setelah lebaran, minggu depan insya Allah akan saya
bikin videonya di vlog Deep Hood Rabu malam 19.30. Oke, sekian, jangan lupa subscribe. Pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun juga boleh tuliskan di kolom komentar di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa Rabu malam 19.30. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.